Jadi berapapun masyarakat yang datang ke fasilitas kesehatan atau ke tempat pelayanan dokter terbang itu kita layani. Nggak sedikit masyarakat yang posisi tinggalnya ada di daerah perbatasan itu lebih memilih untuk berobat di luar negeri. Karena dekat dengan perbatasan negara tetangga Malaysia. Tapi ada yang harus ditempuh dengan longboat yang melalui Arung Jeram, dan ini sudah kami lalui seperti itu. Dengan jangka waktu atau lamanya perjalanan tersebut bisa sampai 12 jam. 12 jam. Yang mana penumpangnya itu harus turun dulu, tidak boleh naik di perahu itu karena tingkat resikonya cukup tinggi. Takutnya ada benturan dengan batu apa dan sebagainya sehingga perahunya itu bisa pecah. Dan kalau kita lihat dari tahun ke tahun ya, sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang ini masih tetap jalan bahwa betul komitmen gubernur kita ya untuk bagaimana memberikan pelayanan ya sampai ke masyarakat kita yang ada di daerah terpencil perbatasan dan kepulauan. Kesehatan merupakan hak mutlak setiap masyarakat, khususnya di Kalimantan Utara. Dan di episode kali ini, Gunanta Podcast Kaltara di Hati sudah bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara. Sebelah kita sudah ada Bapak Dr. Haji Usman SKMMK. Selamat datang Bapak. Hari ini kita bakal ngajakin untuk ngobrol nih Pak Usman. Tapi sebelum itu kita mau nanya dulu dong, di Dinas Kesehatan Provinsi lagi sibuk apa sih Pak? Ya, selamat pagi ya, selamat sejahtera untuk kita semua. Untuk kegiatan-kegiatan di Dinas Kesehatan Kalimantan Utara ya tetap pada kegiatan yang rutin ya. Ada beberapa kegiatan misalnya untuk penanggulangan masalah penyakit, kemudian juga masalah kesehatan masyarakat ya. Jadi kami ada 3 bidang di situ. Ada Kesmas, ada pelayanan kesehatan, dan juga ada pencegahan penyakit menular seperti itu. Jadi rutin biasa. Oke. Untuk hari ini kita bakal ngajakin Pak Usman untuk ngobrolin tentang program layanan dokter terbang Kalimantan Utara atau disingkat Prolantera KU. Nah, mungkin untuk masyarakat yang belum tahu nih Pak, Prolantera KU itu kan udah mendapat banyak banget penghargaan nih. Penghargaannya mulai dari top 45 kompetisi inovasi pelayanan publik atau KIPP di tahun 2020 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau disingkat Kemenpan-RB. Terus ada juga penghargaan Outstanding Achievement of Public Service Innovation atau disingkat OAPSI tahun 2023 yang juga dari Kemenpan-RB. Nah, dari 2 itu tadi ada penghargaan lain lagi nggak sih yang mungkin kita belum tahu nih Pak Usman? Ya baik, perlu kami jelaskan bahwa Prolanteraku ya atau program layanan dokter terbang, biasa lebih mungkin familiar orang menyebutnya dokter terbang. Dokter terbang. Walaupun sebenarnya tidak terbang semua ya, karena ada pelayanannya itu yang harus lewat sungai, tapi dia melekat seperti itu namanya dokter terbang. Jadi sebenarnya pelayanan dokter terbang ini adalah untuk menjawab 3 hal sebenarnya. Yang pertama bahwa di Kalimantan Utara itu memang kita kesulitan terkait dengan akses dalam pelayanan kesehatan. Itu yang pertama. Karena daerah kita kan luas sekali. Bahkan daerah perbatasannya cukup panjang ya, lebih 1000 sekian kilometer. Nah, kemudian juga kita mau coba untuk menjawab masalah tingkat atau kemahalan dalam mencapai akses pelayanan kesehatan tersebut. Kemudian yang ketiga itu masalah pelayanan, karena kita daerah perbatasan, tentunya kita mencoba untuk menjawab atau memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kita, jangan sampai mereka untuk mendapatkan layanan itu di wilayah negara tetangga seperti itu. Jadi ada 3 hal itu yang kita coba untuk pecahkan. Nah, kemudian dokter terbang ini itu adalah pelayanan yang dengan mendatangi masyarakat atau istilahnya jemput bola seperti itu,
dengan menghadirkan dokter-dokter spesialis. Jadi ada beberapa macam dokter spesialis tergantung kondisi masyarakat yang kita tuju itu, apakah kondisi penyakitnya banyak terkait dengan penyakit dalam atau anak atau kandungan gitu. Kemudian berjalannya waktu, karena ini pelaksananya sejak tahun 2014. Waktu awal atau tahun 2020 kita mencoba untuk mengikutkan, karena ini adalah inovasi ya, yang namanya Prolenteraku tadi ya. Kita ikutkan inovasi dalam lomba atau kompetisi inovasi pelayanan publik pada tahun 2020. Dan alhamdulillah dengan proses yang kita jalani, kita masuk di top 45. Kemudian di 2023 itu kita diajak lagi untuk ikut kompetisi inovasi pelayanan publik ini lagi. Dan memang kita sudah melakukan juga beberapa penambahan-penambahan atau terkait dengan inovasi ini, dengan menambah ada mobil box, kemudian ada alat-alat kesehatan lainnya seperti USG, kemudian EKG, dan juga pemeriksaan kesehatan mata. Kita diikutkan dan itu masuk di top 5. Top 5. Top 5 seperti itu. Itu ceritanya. Baik, berarti dari top 45 langsung ke top 5 nih top Pak. 5. Wow, Iya. jomplang naiknya langsung melejit banget nih. Baik. Nah, untuk tadi kan alasan utama karena 3 alasan tadi, yang akses biar murah dan juga menjemput bola. Dan untuk dari segi tahapannya nih Pak, mungkin untuk masyarakat yang baru mendengar dokter terbang ini yang barusan Bapak jelaskan, dokter terbang ini tahapannya seperti apa sih ya? Ya, untuk pelaksanaan pelayanan dokter terbang ini memang kita sudah menjadwalkan ya. Jadi kita susun jadwal, tentunya memang kita sudah rencanakan ya dengan penganggaran gitu, mengalokasikan anggaran untuk itu. Kemudian ketika kita akan turun ke lapangan ya, tentunya proses administrasi, misalnya kita menyurat dulu, menyampaikan dan mengkoordinasikan ini kegiatan dengan daerah dituju. Misalnya kalau wilayah Nunukan, kita koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, dan juga menyiapkan tenaga, tentunya dokter spesialis, kita hubungi dokter spesialis yang akan ikut. Kemudian ketika sudah semua siap ya dengan personil yang ada di Dinas Kesehatan, kita lalui, kita jalankan, kemudian kita lihat sasarannya kemana nih, apakah daerah yang harus ditempuh dengan harus pesawat saja atau harus lewat longboat, misalnya perahu ya, melewati arung jeram tersebut ya. Itu kita semua siapkan dulu untuk sarananya. Setelah sampai di lokasi ya, kita juga sudah komunikasikan dengan puskesmas untuk bagaimana mengumumkan agar masyarakat di sekitar itu bisa juga mengetahui dan datang pada saat ada pelayanan. Jadi kita siapkan semua personil, mulai dari pendaftaran ya, kemudian tempat-tempat pelayanan, kemudian sampai dengan nanti untuk pengambilan obat seperti itu. Jadi mulai dari datang sampai dengan masyarakat mendapatkan obat dan pengobatan sudah dipikirkan ya Pak ya. Tadi kan sudah mulai dari 2014 tadi nih Pak, sampai dengan 2025 ini, di tahun 2025 ini sudah berjalan atau belum? Untuk tahun 2025 ini kita sudah jalan ya, bahkan sudah ada 9 lokasi yang kita tuju ya, dan ini mungkin akan tetap berjalan sampai dengan akhir tahun. Sampai berjalan sampai dengan akhir tahun. Bahkan ada penambahan lokasi nantinya untuk tempat-tempat yang menjadi lokus daripada pelayanan dokter terbang ini. Nah, tadi kan dari tahapan tadi kan Bapak sempat nyebutin ada tenaga medis yang disiapkan. Ya. Tenaga medisnya itu untuk ada dokter spesialis juga, kan ada bidan juga, ada tenaga medis lainnya. Nah, tenaga medis lainnya ini seperti apa Pak? Ya, jadi untuk kegiatan pelayanan dokter terbang ini memang adalah pelayanan spesialistik ya. Jadi kita mendatangkan dokter-dokter spesialis. Jadi tentunya memang ada dokter umum yang dengan melibatkan puskesmas ya, yang ada dokter umum di situ, itu kita libatkan. Juga ada dokter gigi situ kita libatkan, dan juga tenaga-tenaga lain yang ada di wilayah puskesmas tersebut. Dan juga kami punya tenaga juga, ada yang apoteker ya,
Jadi ada juga mungkin ahli gizi ya kita ikutkan, atau perawat kita juga ikutkan seperti itu. No, sekali datang berarti langsung berapa orang tuh yang datang? Bisa lebih dari 10 orang ya seperti itu. Ya. Setiap bulan? Ya, setiap bulan. Setiap bulan. Ya. Setiap bulannya berapa kali Pak? Berapa kali sebulan? Untuk menjangkau wilayah, karena memang daerah kita itu daerah yang agak sulit ya, kadang ya mungkin maksimal 2 kali dalam 1 bulan itu. 2 kali dalam 1 bulan. Yang datang langsung 10 orang itu tadi berarti. Ya. Yang mereka lakukan setelah sampai ini, setelah sampai di lokus, mereka ngapain Pak? Ya, sampai ketika tim kita sampai ke lapangan atau ke desa yang menjadi sasaran kita, ya kita siapkan semua tadi itu. Mulai dari persiapan terkait dengan layanannya, dan juga bagaimana tadi dengan obat tadi ya. Jadi itu semua kita siapkan supaya prosesnya berjalan lancar. Kan kalau yang Gata tahu dan Gata pahami, jadi ketika tim ini sudah sampai di satu desa, pasien datang nih ke titik tersebut. Setelah datang, pendaftaran. Setelah pendaftaran, mekanisme selanjutnya apa Pak? Ya, jadi ketika tim pelayanan dokter terbang ini sudah tiba di lapangan, ya tentunya memang karena sudah ada pemberitahuan sebelumnya oleh puskesmas, kan masyarakat datang. Nah, kita lakukan yang pertama yaitu pendaftaran ya, supaya nanti kita bilang masyarakat ini nanti kita arahkan kemana gitu. Misalnya kalau anak kita arahkan nanti ke dokter spesialis anak, kalau misalnya dalam kita arahkan nanti ke spesialis dalam, atau mungkin kandungan kita arahkan ke spesialis kandungan. Jadi itu yang kita ini, jadi kita daftarkan, kemudian nanti kita bilang berdasarkan nanti layanan yang akan dia peroleh. Nanti setelah itu kita tentukan nih ruang-ruangan untuk dokternya itu. Ya, untuk pelayanan, karena tidak mungkin dia dalam ruang terbuka kan. Dan juga kita siapkan juga alat-alatnya, alat-alat pendukung lainnya. Misalnya kalau ada spesialis mata, kita siapkan juga alatnya, juga penyakit dalam misalnya EKG, bahkan untuk USG dan sebagainya. Itu kita siapkan. Setelah mereka mendaftar ya, baru kita panggil. Kalau misalnya dokternya sudah siap untuk memberikan pelayanan, kemudian kita tuntun dia untuk masuk di ruang-ruang yang tadi menjadi tujuan pelaksanaan atau layanan tadi. Nanti setelah itu baru kita siapkan, karena biasanya dokter mengeluarkan resep ini. Nanti baru mereka antri untuk mendapatkan obat tersebut. Baik, kan tadi ada EKG dan USG juga nih. Ya. Kalau masuknya ke daerah yang desanya jauh banget tuh Pak, aksesnya susah. Itu gimana EKG sama USG-nya? Ya. Kebetulan alat yang kita adakan ini memang untuk lapangan ya, jadi dia sifatnya portable, bisa dibawa-bawa seperti itu. Oh baik. Ya. Nah kan udah dicek, udah segala macam, lalu kalau sudah bakal dapat obat. Ya. Kalau kasusnya dia datang, lalu tipikal penyakitnya yang tidak bisa hanya dengan obat dan harus dilakukan tindakan, bagaimana Pak? Ya. Betul bahwa ada kemungkinan bahwa masyarakat yang datang berkunjung ke pelayanan dokter terbang ini mungkin sifatnya berat penyakitnya. Ya ini kita data, dan kita karena yang ikut juga dalam pelayanan dokter terbang ini adalah dari puskesmas yang punya wilayah ya, dan juga dari rumah sakit setempat ya. Misalnya kalau dia di wilayah Nunukan, kita ambilkan dokter spesialisnya dari Nunukan. Ini kita komunikasikan, baik kita komunikasikan dengan dokter spesialis tersebut, kemudian juga dengan keluarga untuk pelayanan lebih lanjut. Untuk misalnya apakah dia harus dirujuk, kalau misalnya harus dirujuk ya dikomunikasikan dengan keluarga supaya nantinya yang bersangkutan untuk dirujuk ke paskes yang lebih lanjut. Seperti itu. Pak Usman kan tahun ini udah jalan ya otomatis ya? Iya ya. Udah 2 kali dalam sebulan 2 kali. Kalau untuk di tahun ini sudah sejauh apa sih Pak realisasinya? Dan untuk daerah yang sudah didatangin tuh daerah mana aja di Kalimantan Utara? Iya, kita kan daerah DTBK ini kan lebih banyak di 2 kabupaten tambah dengan Kabupaten Bulungan ya. Lebih banyak di Nunukan. Kalau Nunukan itu ada sekitar 13 ya. 13 daerah terpencil perbatasan dan kepulauan.
kemudian Malinau sekitar mungkin 11 ya lokasinya, kemudian ada 5 di Kabupaten Bulungan. Ini wilayah ini kita datangi secara bergilir, nanti kita datangi seperti itu. Yang kan ini udah bulan September. Ya. Yang kemarin sudah paling baru terakhir di mana, Pak? Paling baru terakhir itu wilayah Nunukan. Wilayah Nunukan, ya. Di desa mana tuh? Kalau tidak salah di Sembakung atau Sanur ya. Sembakung atau Sanur. Ya. Kasus paling banyak apa di sana, Pak? Kalau kita lihat bahwa berdasarkan laporan teman-teman ketika pelaksanaan itu memang lebih banyak kepada kasus misalnya penyakit dalam atau anak ya. Tapi yang memeriksa itu banyak juga kasus misalnya mata gitu. Mata? Ya, mata. Oh. Mungkin karena jarang mereka mendapatkan layanan untuk mata sehingga banyak yang berminat di mata untuk mengecek apakah penglihatannya masih normal atau tidak. No, takutnya ada gimana-gimana gitu kan. Om Pak Usman, kan udah berjalan dokter terbang ini dari 2014 sampai tahun ini di 2025. Ada nggak sih setiap tahunnya kayak target gitu Pak, harus bisa memenuhi atau melayani sekian banyak pasien gitu, dari tahun ke tahun ada perubahan atau bagaimana Pak? Baik, terkait dengan target pelayanan dokter terbang ini memang kalau untuk target itu sebenarnya target lokus ya, artinya tempat. Ya, misalnya kan kita memiliki 29 daerah DTPK, tapi tentunya memang kita bergantung kepada ketersediaan anggaran. Kemudian kalau untuk target sasaran ini biasanya karena adanya pemberitahuan oleh puskesmas, jadi berapapun masyarakat yang datang ke fasilitas kesehatan atau ke tempat pelayanan dokter terbang itu kita layani semua. Jadi kita tidak menargetkan misalnya 100, karena bisa lebih dari 100 ya. Jadi kita layani itu sampai dengan selesai. Misalnya kalau sampai malam kita layani sampai malam, atau harus bermalam ya, atau besok lagi dilanjutkan kita layani. Sampai malam, paling malam jam berapa Pak? Ya setidaknya paling jam 8, jam 9 gitu. No. Ya. Tuh pernah lewat daripada itu? Pernah. Sampai jam berapa tuh Pak? Jam 9 malam. Jam 9 malam kan. Oke, baik. Tadi Pak Usman sempat menyinggung nih, kan tergantung dengan anggaran untuk melayani masyarakatnya. Memang berapa anggaran yang disiapkan atau yang dikucurkan di tahun ini dan di tahun-tahun sebelumnya? Ya, untuk tahun ini kita bersyukur bahwa memang komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan hal ini Gubernur ya untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat. Kita mendapatkan anggaran dengan perubahan ini sekitar 3M, karena juga kita ada membeli alat alkes lainnya untuk mendukung program layanan dokter terbang ini. Dan untuk tahun-tahun sebelumnya di angka sekitar 2M seperti itu ya, kita mendapatkan anggaran. Dan kalau kita lihat dari tahun ke tahun ya, sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang ini masih tetap jalan bahwa betul komitmen gubernur kita ya untuk bagaimana memberikan pelayanan ya sampai ke masyarakat kita yang ada di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan. Sampai sedalam itu ya. Yeah. Nah, untuk jadi kan yang diturunkan untuk tenaga medisnya mulai ada dokter umum, dokter spesialis, ada kandungan juga dan banyak. Ada berapa Pak untuk dokter spesialis yang diturunkan secara total dalam satu kali visit itu? Ya, ketika kita melakukan kunjungan atau pelayanan dokter terbang, memang kita biasanya mendapatkan informasi misalnya daerah sasaran itu banyak penyakit apa sebenarnya. Kalau misalnya banyak terkait dengan penyakit dalam, kita hadirkan penyakit dalam. Tapi biasanya minimal 4 ya. Yang biasanya secara umum itu biasanya dokter spesialis penyakit dalam, anak, ya, obgyn, tambah dengan misalnya spesialis mata gitu. Jadi kalau misalnya ada tambahan atau informasi bahwa ada membutuhkan pelayanan dokter spesialis lain, kita datangkan. Ada memang Pak yang seperti itu, ada contoh lain? Iya, ada seperti itu. Jadi ketika kita perlu misalnya tambahan dokter spesialis, kita datangkan. Waktu itu dokter spesialis apa? Ya, seperti biasanya kan itu kalau untuk spesialis kandungan kan biasanya hal tertentu enggak ini. Kalau misalnya kita perlu datangkan, kita datangkan. Seperti itu. Nah,
Karena setiap sekali datang kan 4 dokter spesialis. Apakah karena di daerah tersebut seminim itu untuk dokter spesialis? Ya, untuk Kalimantan Utara, wilayah kita ini dengan wilayah tadi terpencil perbatasan kepulauan, bukannya lagi minim, tapi memang tidak ada dokter spesialis yang ada di wilayah kita tersebut. Memang tidak ada. Ya, sehingga memang kita dengan prinsip bahwa untuk pemerataan pelayanan kesehatan supaya masyarakat kita juga ada di daerah DTPK itu merasakan pelayanan dokter spesialis, maka kita hadirkan dokter spesialis tersebut. Baik. Ya. Nah, kan ada beberapa informasi nih Pak yang kita sempat dengar juga, sempat lihat juga, nggak sedikit masyarakat yang posisi tinggalnya ada di daerah perbatasan itu lebih memilih untuk berobat di luar negeri. Karena dekat dengan perbatasan negara tetangga Malaysia. Itu bagaimana tanggapannya Pak Usman terkait hal tersebut, apalagi dengan adanya dokter terbang ini gitu kan? Betul bahwa kita pernah mendapatkan informasi bahwa masih ada masyarakat kita yang memilih berobat di luar ya, atau misalnya yang daerah, terutama daerah perbatasan. Nah, dengan hadirnya pelayanan dokter terbang ini yang mencoba untuk melayani daerah-daerah perbatasan, kita mencoba untuk meminimalisasi itu, jangan sampai mereka itu lebih memilih kepada pelayanan kesehatan yang ada di luar. Nah, dengan hadirnya kita mencoba untuk menekan atau mengurangi hal tersebut. Jadi tunggu nanti bakal timnya Pak Usman yang datang ke desa kalian, berarti gitu. Iya. Nah, Pak Usman, menurut Bapak nih, seberapa efektif sih Pak dokter terbang ini? Ya, kalau kita mau coba untuk mengukur secara berapa efektivitasnya, saya kira cukup efektif. Jadi dalam pelayanan dokter terbang ini juga kami melakukan survei terkait dengan kepuasan masyarakat. Jadi kita hadirkan juga tim survei. Jadi mereka survei sejauh mana animo dan juga kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang kami berikan, dan itu alhamdulillah bagus. Iya. Jadi kalau saya lihat efektif. Memang kalau dari segi frekuensi ya memang masih kurang, tapi itulah upaya-upaya kita. Bagaimana supaya masyarakat kita juga merasakan pelayanan dokter spesialis tadi. Jadi nggak perlu harus jauh-jauh dokternya yang didatengin ya Pak ya. Nah, dari itu ada cerita menarik nggak sih Pak? Ada daerah terjauh mungkin di mana? Ya betul. Jadi untuk pelayanan dokter terbang ini ya tadi tidak semua terbang ya. Kalau terbang mungkin ya dengan pesawat, tapi ada yang harus ditempuh dengan longboat yang melalui arung jeram, dan ini sudah kami lalui seperti itu dengan jangka waktu atau lamanya perjalanan tersebut bisa sampai 12 jam. 12 jam. Di jalan tuh Pak, atau di laut? Di jalan. Di sungai. Di sungai yang terbuka ya, perahu yang terbuka. Kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Wow. Hujan kehujanan, panas dedikasi luar biasa untuk masyarakat berarti. Bahkan kita melewati beberapa arus ya atau arung jeram itu, yang mana penumpangnya itu harus turun dulu, tidak boleh naik di perahu itu karena tingkat resikonya cukup tinggi. Takutnya ada benturan dengan batu apa dan sebagainya, sehingga perahunya itu bisa pecah dan keselamatan kita bisa berbahaya. Nah, itu kita lalui semua itu. Dan tim saya ini, ya tim dokter terbang ini kebanyakan itu perempuan. Wow. Iya, perempuan. Jadi biasanya tuh kalau misalnya dari 10 itu mungkin ada 7 perempuannya ya. Dan memang di kesehatan itu lebih banyak ini perempuan. Dan mereka berani-berani seperti itu. Bahkan juga dengan pesawat, harus ditempuh dengan pesawat ya. Kalau ditempuh dengan pesawat sampai di bandara yang kita tuju itu harus naik mobil lagi. Jadi memang tantangannya cukup berat. Dan mobil ini harus double gardan ya, karena jalannya cukup licin, itu berkilo-kilo apa jalannya. Jadi cukup penuh tantangan seperti itu. Terus alkes yang dibawa kan portable Pak, aman itu Pak? Ya aman. Dan juga memang ya uniknya juga memang ada beberapa pelayanan yang ketika kita sampai di masyarakat itu ada yang
karena kita menghadirkan beberapa dokter spesialis yang tadinya tidak tertangani dengan hadirnya mereka, yang tadinya sangat sulit untuk dilayani oleh puskesmas, dengan adanya dokter spesialis tersebut bisa diselesaikan atau bisa ditangani seperti itu. Wow, berarti dokter terbang ini benar-benar berpengaruh itu ya Pak ya? Iya, betul, sangat berpengaruh. Pak Usman, ada lagi nggak cerita unik di balik dokter terbang ini? Perjalanan yang jauh, lalu tadi sempat dijelasin ada yang 12 jam di atas sungai, ada lagi nggak Pak? Ya, jadi terkait dengan pelayanan dokter terbang ini ketika kita sampai di masyarakat ya, memang harapan kita bahwa mereka itu bisa datang semua. Itu kadang kita juga jemput, jemput misalnya di rumahnya, ya, karena misalnya keterbatasan ini kita datangi atau kita jemput mereka supaya mendatangi tempat pelayanan tersebut. Bahkan juga sebenarnya ketika pelayanan tersebut juga kita juga memberikan sebenarnya membagi ilmu. Jadi dokter spesialis itu mengumpulkan tenaga-tenaga kesehatan. Misalnya kalau nanti ada penyakit yang seperti ini, begini penanganannya. Jadi semacam di briefing gitu ya. Jadi dibagi terkait dengan ilmu juga. Dan juga kalau saya lihat bahwa dalam pelayanan dokter terbang ini juga itu juga sudah terjalin namanya kerjasama lintas program dan lintas sektor. Karena juga kita juga mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan ini dengan Disdukcapil, bahkan juga dengan Perindakop seperti itu. Kalau bisa misalnya di tempat pelayanan itu ada pelayanan misalnya KTP misalnya seperti itu. Jadi itu jalan. Dan ini sudah pernah kita coba. Jadi samping pelayanan terbang ada pelayanan kesehatan, juga ada pelayanan untuk terkait dengan KTP misalnya. Dan juga kalau perlu misalnya kami mencoba untuk dan juga mencoba program terkait dengan tadi itu. Kalau bisa ada bantuan atau misalnya pasar murah apa di situ ya. Jadi kerjasama dengan Perindakop seperti itu. Jadi semua aspek kena di satu event yang sama begitu ya Pak ya. Pak Usman, terus sebelum terakhir, kan tadi Bapak sempat menjelaskan untuk anggaran di 3M untuk di tahun ini. Apakah itu cukup ideal Pak? Ya, kalau sebenarnya idealnya itu kita berharap bahwa dalam 1 tahun itu bisa kita jangkau semua itu titik, ada 29 titik tadi ya, atau lokasi tadi. Nah, kita berharap bahwa mudah-mudahan nanti ke depan ya, di tahun depan kita mendapatkan alokasi yang cukup lagi, sehingga di samping tadi frekuensinya kita tingkatkan dan juga jumlah sasarannya itu kita tingkatkan. Jumlah sasaran dan juga frekuensinya jadi nggak cuma sebulan 2 kali, bisa jadi sebulan 4 kali begitu. Ya. 1 minggu sekali ya, gitu. Ini timnya harus kuat banget berarti, para perempuan-perempuan tangguh tadi. Iya, saya kira siap. Kalau tim saya sudah siap. Sudah siap sudah teruji menghadapi segala bidang berarti ya. Iya. Kalau untuk harapannya kan tadi agak ditambah begitu Pak. Iya. Iya. Di angka berapa idealnya menurut Bapak? Kalau kita perkirakan misalnya 1 kali pelayanan itu sekitar 100 juta misalnya ya. Tadi kan saya sampaikan juga bahwa untuk menjangkau misalnya kayak Pujungan itu ya, itu kan transportasinya itu kurang lebih sekitar 60 ya. 2 bolak-balik. Bolak-balik. Nah, kalau misalnya untuk daerah kita rata-ratakan misalnya berapa, rata-rata 100 lah misalnya. Nah, berarti kalau kali 29, nah seperti itu ya. Jadi memang kalau yang 3M yang sekarang ini kan memang karena kita ada tambahan pengadaan alat kesehatan untuk menunjang program layanan dokter terbang tadi. Itu harapan saya untuk penganggaran, mudah-mudahan nanti kami buat lagi RAP-nya atau rancangannya berapa kebutuhan yang kita butuhkan untuk bisa menjangkau keseluruhan wilayah daerah DTPK. Baik. Untuk harapan, masih dengan harapan sekalian closing statement nih Pak Usman. Apa harapan evaluasi Dinkes maupun harapan Pak Usman terhadap program ini
demi peningkatan kesehatan masyarakat kita yang lebih baik. Ya, kami tentunya tentunya pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini juga Dinas Kesehatan, berharap bahwa masyarakat kita itu tetap dalam kondisi sehat ya, artinya tidak memenuhi kendala terkait dengan kesehatan. Memang kita ketahui bersama bahwa akses untuk menjangkau pelayanan kesehatan itu cukup jauh. Jadi dengan hadirnya ini bisa menjawab kesulitan masyarakat kita untuk mendapatkan layanan kesehatan tersebut. Jadi saya kira dengan adanya pelayanan ini ya memberikan mendekatkan ya pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga keluhan-keluhan terkait dengan masalah kesehatan masyarakat itu bisa terjawab. Baik, terima kasih banyak Pak Usman untuk harapannya, semoga bisa terwujud. Ya. Semoga masih bisa ngobrol seru lagi di episode yang lain-lainnya bersama dengan Gata hari ini. Dan Sobat Beronata Podcast, sampai ketemu di episode lainnya hanya di Beronata Podcast, Kal Tanah di Hati. Bye-bye.